Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kita kembali lagi di Buka Kitab Raga Sukma, sebuah program terbaru dari Padepokan Raga Sukma yang mengulas seputar pembuatan komik. Masih dipandu oleh saya Sweta Kartika dan rekan saya Alex Irzaki. Nah, kali ini memasuki, sebetulnya ini masih tahap praproduksi. Kita masih mengakrabkan diri dengan apa itu komik. Nah, kali ini kita akan memperkenalkan seputar elemen-elemen yang terdapat di dalam satu halaman komik. Nah, gitu. Jadi ada unsurnya apa aja sih? Kemarin kan secara umum sudah ada cerita dan gambar. Nah, sekarang kalau sudah dikejawantahkan dalam gambar, apa aja elemen-elemen yang ada di dalam komik? Mungkin Zaki mau Sampean lah yang tahu urutannya sampai. Oh, urutannya. Ya. Bingung urutannya itu. Banyak banget soalnya, Bro. Ya. Jadi kalau menurut saya sih pertama yang harus kita pahami langsung yang kelihatan dari depan ya, yaitu cover. Nah, jadi kita perlu bahas dulu tentang cover komik. Sempat pernah tahu kan ada satu term yang mengatakan don't judge the book by its cover. Nah, sebetulnya itu tidak berlaku ya kalau di dalam sesi pengkaryaan, karena itu sebetulnya untuk perenungan itu. Kalau untuk pengkaryaan komik justru kita harus maksimal di bagian cover. Bukan berarti dalamnya nggak maksimal ya, artinya apa? Kita harus berpikir bahwa dari cover yang kita buatlah seseorang itu akan jatuh cinta dengan komik kita. Kenapa? Ya karena cover itu di paling depan. Nanti orang baru akan tertarik dengan dengan isinya itu kalau sudah melihat cover-covernya. Nah, ini ada contoh-contoh ya biar gampang. Ini contoh-contoh dari cover-cover komik Padepokan Raga Sukma. Ini Nagasari punya Deddy Kurniawan. Terus ada Gerbang Surga punya Mas Bayu Harditama. Ini Fauzi Zulfikar, Astra Jingga. Terus ada Banaspati, ini punya Ahmad Fadli. Lalu Asasta punya Eryono. Kabut Kelam Rimba Semolowaru karya Cak Novian Kurnia. Ada Murka Api Eryono juga. Maruk ya Eryono. Syura ini punya Indra Drakodiari. Lalu Ambarudra punya Cak Doni Cahyono. Bloodfish punya Eka Lesmana. Ini tadi Nagasari ini yang jilid 1, tadi yang jilid 2. Nah, cover sekarang. Cover itu elemennya apa aja sih sebetulnya? Simply layout sebetulnya. Kita ngomongin cover tuh ngomongin layout sebetulnya. Cover ya elemennya sebenarnya cuma ilustrasi sama judul, terus ada credits kreatornya. Nanti embel-embel lain kayak tag seperti ini nih. Ini tag ini karena untuk volume dan nama penerbitnya. Ini ada logo, nanti saya zoom ya. Ini ada logo Padepokan Raga Sukma, ada volume dari komik yang saya pegang ini. Terus ada covernya, ilustrasinya. Ini namanya kalau Eka milih menempatkannya di sini. Nah, ini juga harus dipertimbangkan ya. Jadi ketika kita merancang cover di kepala, tentu setelah komiknya jadi, tapi mulai duluan juga nggak apa-apa sih covernya dulu. Siapa tahu ambisinya dibikin cover. Ya, nanti ada bayangkan akan meletakkan posisi nama kalian. Nah, kira-kira taruh di mana? Sama ada judulnya. Dan ini juga pertimbangan kayak misalnya seperti ini. Ini kan secara keseluruhan nih covernya gelap. Ini kalau dari jarak jauh mungkin nggak kelihatan di gambar apa. Ini gambar muka orang sebetulnya. Nah, judulnya dibikin stand out, warnanya putih. Jadi ketika yang lain gelap, dia jadi putih. Atau sebaliknya, ketika yang lain putih, nanti pakai judul yang gelap. Jadi rumus bikin cover tuh sederhananya, ketika nanti barang ini dijajarkan dengan judul lain di toko buku, dia harus benar-benar mencuri pandang calon pembelinya. Gitu kira-kira. Jadi kalau memikirkan cover itu jangan terlalu rumit juga. Yang paling penting sebetulnya apa sih? Kok bahasa ini apa ya? Dakwah, mengajak gitu, mempersuasi. Jadi mempersuasi orang supaya mau beli gitu kira-kira. Ini untuk cover nih. Nah, selanjutnya untuk bagian isi. Ini baru perkenalan ya, jadi belum sampai ke teknik pembuatan belum. Komik karena kemarin kan pengertiannya gambar yang bercerita. Berarti dan sudah dibahas juga karakter kemarin. Nah, yang kemarin OC itu, tapi tentang positioningnya ya. Di situ kan pasti kita akan menempatkan karakter sebagai tokoh yang bercerita. Dia akan bertemu dengan karakter lain, terjadi dialog. Nah, terus baru lanjut ke perjuangan berikutnya. Misalnya nanti dijelaskan ini tempat apa. Nanti pasti ada keterangan-keterangannya. Nah, itu nanti akan masuk ke elemen-elemen di dalam halaman komik.
Kayak gitu sih. Mau dijelasin satu-satu dulu? Ya, Nggak harus sih. masuk aja sih. Oke. Jadi kan udah cover. Ya tinggal ini anatomi dalam komiknya. Anatomi dalam komiknya. Ya biasanya sih kita ngomongin anatomi secara umum ya kalau komiknya. Jadi kalau biasanya kalau udah yang pasti kelihatan itu pasti kotak-kotaknya dulu. Nah, kotak-kotak dalam komik yang Disebutnya kotak-kotak panel. Kalau di sini dia nulisnya bingkai nyebutnya. di bukunya Bingkai. Scott McCloud. Ya. Saya tuh agak bingung yang gitu-gitu. Istilahnya beda-beda soalnya biasanya. Ya, tapi di Jepang koma. Nah, Jadi koma, Yong koma itu 4 koma kalau komik strip ya. Ini panel. ini saya udah syuting tapi baru belajar naskah coba. Buka-buka. Ya. Tapi intinya gampangnya itu. Ini panel ya, panel dulu, panel dan kalau tentang penyusunan panel itu juga harus memikirkan tentang susunan arah baca, tapi nanti itu di bagian format. Nah, Komposisi itu nanti. komposisi. Ya, sekarang kenalan dulu lah. Ini namanya panel, kotak-kotak. Apa-apanya aja dulu lah. Nanti selain komponen panel ada juga komponen balon kata. Nah, setelah ilustrasi loh ya. Ada ilustrasi pasti nanti ada, kalau karakternya ngomong pasti ada balon kata, ada yang bulat-bulatnya lah istilahnya ini. Untuk menempatkan apa? Untuk menempatkan teks atau dialog. Nah, itu teks elemen selanjutnya itu teks. Elemen berikutnya teks bener juga. Ini kecilan punya sih. Yang lebih gede nggak ya? Ini punya Indra gede-gede. Ini Shura ini gede sekali nih. Tapi ini pelit ini, satu buku ini jarang banget dialognya. Ini apa? Stand out lumayan, gambarnya gede. Iya Mas Bay, Mas Bay. Oh iya benar. Yang paling cerewet di antara semua komik ini di Raga Sukma itu komik Gerbang Surga. Kenapa? Dialognya tuh panjang-panjang. Mana ya? Ini bahkan dia, ini yang menarik nih. Jadi ada beberapa kata dialog maupun monolog yang tidak memakai balon kata. Ini contohnya nih. Satu panel gini tuh full dipakai untuk menempatkan teks. Jadi nggak ada balon katanya. Nanti mungkin akan saya zoom. Tapi intinya ya seperti itu. Ini salah satu contohnya. Jadi kadang-kadang kita memerlukan balon kata, kadang-kadang tidak. Jadi ada elemen panel, balon kata, lalu teks. Nah, balon kata sendiri sebetulnya ada 2 jenis. Mana yang pakai kotak-kotak ya? Harusnya Asasta pakai nggak ya? Elemen terakhir kalau Hah? Elemen terakhir ada kotaknya. Oh iya benar, Asasta bagian terakhir. Apa? Harusnya enggak yang ada. Jadi kotak itu ada balon kata itu ada 2 jenis. Kotak yang narasi maksudnya. Ya, kotak narasi. Jadi kan ada harusnya jadi ada nomor berapa ya? 1. Aku yang ada tuh. Boleh coba cari. Ini. Nah, ini punya Dede. Paling kelihatan. Jadi ada kotak balon kata, ada juga kotak narasi. Secara fungsi sebetulnya dia mirip. Tapi kalau kotak narasi itu dipakai untuk mengisi teks dari narator. Jadi kira-kira ada kita selaku pencerita itu nulis pada suatu hari yang cerah kayak gitu. Jadi pada tahun sekian di abad sekian kayak gitu biasanya dipakai kayak gitu. Dia pakainya biasanya kotak. Ini kotak narasi. Nah, ini untuk menentukan posisi, letak setting bisa jadi, atau untuk menjelaskan peristiwa secara umum bisa jadi seperti itu. Ya, rata-rata selain dialog sih biasanya. Ya, selain dialog. Nanti kalau udah lebih advance tuh ada kalau misalnya orang bertelepati nanti bermain di balon kata juga sebetulnya. Bentuk balon katanya. Bentuknya akan lain, kayak membatin itu juga bentuknya lain. Demikian juga panel. Jadi dulu waktu saya masih komik Pak Janggut ngerti apa? Enggak ngerti. Pak Janggut yang di ini Bobo. Enggak baca buku. Enggak baca Bobo ya? Bacanya Kuncung. Kunjung, bapakku ilustrator di Kunjung dulu. Nah, dulu di tabloid Bobo, komik-komik Eropa lah, yang kita ketahui kalau seseorang atau lagi membayangkan masa lalu, settingnya mundur ya, backwards, itu balon katanya dibuat ini kayak awan itu loh. Oh ya. Ya nggak? Terus waktu itu saya ngeliatnya risih, jadi kayak kenapa harus dibikin gini sih, jadinya nggak bagus gitu. Saya suka panel ya kotak-kotak gitu. Kemudian setelah mengenal manga, waktu awal-awal manga itu waktu saya SD lah, ada waktu early awal banget lah ya, itu kalau dia balik ke masa lalu, pinggiran panelnya tuh dibikin ini rounded.
Dulu sempat ada kayak gitu. Ada waktu awal-awal. Sekarang yang hitam. Nah, ada nggak ya di sini yang Ini ada juga ya? Oh ya ini ya. kan flashback. Oh ini flashback. Ini flashback nomor 2 yang paling jelas. Nah, nomor 2. Jadi kalau mau ini berarti present day ini kalau putih kayak gini biasanya nih di sela-sela panelnya warna putih ya. Tapi kalau lagi ngomongin masa lalu mundur biasanya hitam. Nah ini hitam nih di blok hitam. Ini ngasih tahu kalau ini masa silam, mundur gitu waktunya. Nah, ini untuk ngasih tahu. Ini biar gampang, biar mempermudah karena komik bahasa visual, jadi kita juga harus bermain dengan visual ya. Nah itu, jadi ada panel tadi sudah teks, balon kata, kotak narasi, sound effect. Nah ini Asasta juga contoh yang bagus untuk sound effect. Sound effect itu walaupun dia teks tapi dihitungnya sebagai gambar. Dia masuk elemen visual. Oh nggak boleh, ya itu syaratnya. Jadi kalau di Raga Sukma itu sound effect itu tidak boleh diketik. Jadi dia itu bukan teks. Sound effect itu kalau nama kerennya onomatopeia. Onomatopeia. Topoeia. Nah itulah. Kita SFX aja udah sound effect. Sound effect fungsinya apa sih? Contohnya yang brum ini ya. Jadi sound effect itu fungsinya sebetulnya untuk gede banget. Memberi nah ini contohnya nih. Ini motor ngeng nggak keren banget sih tapi. Ini motornya udah keren, ini kenapa harus ngeng sih? Bisa yang lain nggak? Ini contoh yang kurang menarik ya sebetulnya. Punya Eriona nih bagus nih. Nah ini contohnya, nanti saya zoom ya ini. Pas nulis wah keren lah ini. Kadang-kadang dia tidak harus benar-benar berbunyi atau dibaca. Lebih ke apa ya? Memberikan kesan kali ya. Iya nggak sih? Memberikan kesan. Jadi memberikan ya impact pada yang baca juga. Jadi misalnya boom gitu kan. Dulu tuh pernah sekali waktu saya diundang di salah satu penerbit, disuruh sharing. Yang pertama saya kuliah itu orang-orang yang menulis mengetik ya sound effect pada komik-komik terjemahan. Wah saya berapi-api waktu itu. Jadi kalau bisa merekrut editor di penerbit manapun lah ya, kalau bisa ya itu orang yang bisa menggambar. Kenapa? Karena dia kalau bisa jangan ngetik sound effect-nya. Karena pernah saya datang ke kantor Shogakukan karena komik saya diterbitan di Shogakukan Asia yang Nusa 5 itu. Saya dapat privilege datang ke kantornya di Tokyo. Bertemulah dengan orang yang ngurusi international rights. Pak siapa namanya ya, Ryusuke kalau nggak salah. Jadi saya dibawa ke sana, dikasih salah satu lemari. Di lemari itu tuh ngasih lihat ini apa namanya tuh komik yang sama ya, misalnya komik Dragon Ball gitu, yang diterjemahkan ke berbagai negara. Di situ dia punya library-nya gitu. Ada yang dari Thailand, ada yang dari mana. Yang pas dari Indonesia saya agak malu gitu karena ada yang salah posisi gitu. Jadi kayak pas mengimposisi itu halaman spreadnya itu kanan ke kiri gitu ya. Itu ada yang gitu. Ada parah banget. 4 labor nomor 11 tuh gitu. Komik yang pertama saya baca itu 4 labor nomor 11 dan lebih parah lagi. Jadi enggak kayak gini. Udah harusnya kan gini ya. Kayak gini dan ini naik satu. Jadi ada halaman putihnya kosong dong. Itu sampai waduh kacau ini sumpah. Kurang serius lah di negara kita tuh, kurang serius ngurusi begitu. Harusnya benar-benar menempatkan orang yang tadi menurut saya sih harus benar-benar bisa gambar. Bener sih, quality controlnya itu rendah kalau di kita. Malu. Saya waktu di Jepang itu benar-benar malu rasanya karena waktu dikasih lihat sama dia yang punya Korea tuh bagus banget. Menurut saya paling bagus punya Korea. Punya Thailand tuh jadi ciri khas karena aksaranya aksara Thailand. Jadi kok bisa ya gitu. Ini aksara Jepang sama aksara Thailand. Jadi sebetulnya masih aksara asing gitu, bukan alphabetical. Pas udah punya Indonesia saya udah agak nyerah sih gitu kan. Udah kenapa saya harus ada di sini sekarang kayak gitu waktu itu. Iya, biasanya teman-teman yang suka komik itu meskipun sudah beli edisi lokalnya, pasti nyari edisi yang aslinya karena mereka pengen membandingkan itu tadi kualitas produk akhirnya itu editingnya. Termasuk si sound effect. Iya, sound effect itu jelas kelihatan banget. Kalau di Jepang sana sound effect karena ada yang dulunya itu digabung. Jadi ketika si mangaka ini membuat gambar
di dalam panel itu sound effect-nya biasanya memang digambar langsung di situ. Tapi belakangan sepengetahuan saya ya dari hasil ngobrol juga di Shogakukan waktu itu suruh dipisah karena ya itu tadi mereka tuh berwawasan ke depan sebetulnya. Mereka berwawasan kalau ini harus dicetak sampai luar negeri, diterbitkan di luar negeri juga. Jadi aksara Jepangnya itu bakal diganti jadi alfabetikal. Ya menurut negara masing-masing lah. Kalau di Korea ya bahasa Hangul, aksara Hangul itu. Dipisah ya. Kalau di kita karena ini untuk di sini ditulis nih kalau si komik-komiknya pada Padepokan Dagasukma Indonesian edition for distribution and sell in Indonesia only. Jadi ini emang kita tidak terbitkan di luar negeri. Kalau ada orang luar negeri beli, oh ya itu resiko dia harus belajar bahasa Indonesia. Makanya di sini sound effect-nya nggak dipisah, digabung. Tapi ini jadi kan bedanya dengan sound effect yang dipisah ada yang nimpa doang sebetulnya. Ya ini kan nimpa ya. Ya kan? Ya. Dia Attack of Titan itu salah satu komik yang sound effect-nya itu dipisah, artinya ditulis belakangan karena ini kebetulan pengerjaannya digital. Punya Eka juga dipisah deh kayaknya. Sebentar, punya Eka mana tadi? Nah, ini yang Bloodfish. Nah ini sound effect-nya Eka nih. Mana ya? Dia lebih jarang sound effect-nya. Fadli dipisah ya. Fadli itu mana? Fadli. Apa sih Fadli? Oh iya ini Banaspati. Ini Banaspati. Nah ini dipisah nih Fadli nih. Jadi ini gambarnya diselesaikan dulu, baru kemudian dia bikin sound effect di layer terpisah pada saat komputerisasi. Dipisah di layer, dikasih stroke putih. Jadi dia nggak terlihat menyatu. Bisa seperti itu juga. Tapi bisa juga seperti ini yang punya Eriono ini, punya Asasta ini. Jadi seolah-olah si sound effect ini bagian dari gambar di dalam panel itu. Nah, kenapa kalau di Padepokan Dagasukma sound effect menjadi penting? Gampang jawabannya. Karena Padepokan Dagasukma itu komiknya aksi. Komik aksi itu paling banyak efek ngasih suara bunyi-bunyian. Pas mau tokusatsu, Bro. Penuh special effect. Tokusatsu itu special effect ya, benar dalam aspek ini. Semua aspek yang berupa elemen spesial itu banyak dijumpai di komik-komik laga seperti yang ada di Padepokan Dagasukma. Apa saja? Ya tadi sound effect, garis aksi. Terus ya kayak tadi ya mundur di masa lalu, flashback. Terus apa lagi ya? Garis aksi itu termasuk arsiran ya. Nah, betul, termasuk teknik mengarsir. Jadi kadang-kadang garis aksi terpisah. Kalau teman-teman membaca Dragon Ball, itu garis aksinya tuh kayak ya terpisah, dia tidak jadi di belakangnya karakter gitu. Tapi untuk memberikan kesan gerak yang lebih maksimal biasanya tuh dijadikan bagian dari gambar itu. Makanya kadang-kadang pas lagi ninju itu tangannya ikut hilang gitu. Harusnya ada contohnya nih. Fauzi. Ya, Fauzi ada nih harusnya. Pas lagi ninju. Hah? Wah, enggak tak bawa malah pusaka dewa. Nah, ini contohnya nih. Ini ketika gitu dia si garis-garis putihnya itu masuk ke dalam gambar, nimpak gambarnya karena untuk memberikan kesan kalau ini sedang efek bergelora gitu. Ini juga nih. Jadi dia masuk nih, tangannya langsung jadi apa ya? Tidak berbentuk lah karena memang dia ini secara umum lagi bergerak tangannya. Dia menyatu dengan arah garis aksinya. Tapi nanti ini teknis ini baru perkenalan. Jadi nanti kita akan memberikan tips cara membuatnya. Nah, jadi tidak hanya asal garis karena ternyata ada teknik khususnya. Itu sih. Apalagi ya, Zak? Angle sama gestur. Oh, angle dari angle itu sudut pandang sederhananya. Jadi teman-teman kalau membuat komik, apalagi komik laga, itu kita tidak bisa pakai angle normal kayak sinetron. Sinetron tuh kayak gini nih, segini aja terus kayak gini, zoom in, zoom out doang yang dimainin gitu. Terus blocking itu apa ya istilahnya ya? Blocking apa? Ini posisi karakter. Jadi kadang-kadang kalau kita di film itu ada istilah yang kita blocking dulu yuk. Blocking itu kayak menempatkan posisi di dalam frame. Jadi nanti jelas posisinya gitu. Itu kayak gitu posisi blockingnya. Jadi yang ketika kita memutuskan apa yang akan di dalam panel nanti sebetulnya itu nanti masuk di tahap berikutnya ya. Itu termasuk pilihan ya. Jadi kayak gini terus tiba-tiba panelnya kecil. Ini kadang-kadang nggak butuh panel nih. Di part-part tertentu tidak butuh panel nih. Dia ada panel tapi ada sesuatu yang tidak
ada satu adegan yang tidak membutuhkan panel juga bisa seperti itu. Atau bentuk panel sekarang. Bentuk panel itu juga macam-macam. Ini panel-panel yang seperti ini yang memakai garis-garis diagonal, garis-garis potong diagonal seperti ini biasanya dipakai untuk panel-panel aksi. Panel-panel yang sedang ada gerakan penting di dalamnya. Ada gerakan yang bergerak maksudnya. Kalau yang gambarnya lagi diem ngobrol tidak terlalu perlu sebetulnya panel-panel miring. Atau panel-panel yang overlapping. Overlapping itu saling tindih. Ada nggak ya di sini ya? Paling panas yang tindih. Ini juga. Ini langsung kelihatan. Ini panelnya nih saling menindih ini. Bisa seperti ini juga. Ini salah satu seni membuat panel juga. Tapi harus hati-hati dengan arah baca. Nah, jadi nanti kalau sampai kita udah saling tindih panel, kita belum paham mengenai arah baca, nah itu yang bahaya. Nah, arah baca ini sekarang jadi momok juga karena terjemahan komik Jepang beberapa itu kan Jepang kan arah bacanya beda kan ya. Orang Jepang itu bacanya kayak baca Al-Quran, jadi dari belakang gitu. Nah sehingga kalau orang terbiasa membaca komik Jepang, apalagi scan-scanannya ya, jadi nanti kalau baca komik Indonesia, nah itu jadi kayak otaknya udah terbiasa baca dari belakang, dari kanan ke kiri, tiba-tiba harus Indonesia nih. Indonesia kan dari kiri ke kanan bacanya. Jadi harus membiasakan. Kalau kita sebagai kreator, teman-teman mau bikin kreator sebagai komik Indonesia, menerbitkan komik Indonesia di Indonesia, arah bacanya harus disesuaikan dengan arah baca umum. Nah, kalau yang bacanya sih biasanya lupa, memang otomatis lupa. Jadi ketika baca komik lokal, tiba-tiba dia ngebacanya dari arah sebelah kanan gitu. Terus kok nggak nyambung. Ternyata salah baca. Ya itu, jadi arah baca juga penting pertimbangannya. Makanya nanti teman-teman selain membiasakan karena kreator ya, nah itu jadi harus lebih sensitif, harus lebih peka terhadap karya yang kita bikin dan target market yang akan dituju. Gestur, ada satu elemen penting dalam pembuatan karakter, terutama di komik laga, yaitu gestur. Gestur itu apa sih? Gestur itu anatomi yang diberikan emosi itu jadi gestur. Jadi anatomi yang kemarin bukunya mana ya? Itu di belakang tengkorak coba. Paling belakangnya. Ngapain sih ada di sini tengkorak? Ada tengkorak. Nah itu. Nah, supaya bisa menggambar gestur dengan baik, kita harus menguasai anatomi dasar. Belajar dulu anatomi dasar karena nanti gestur itu berkaitan dengan kepiawaian kita terhadap penguasaan anatomi. Jadi nanti gestur itu yang akan membuat komik kita, adegan-adegan di dalam komik kita itu jadi terasa hidup. Karena kita lah, apalagi di Padepokan Rangga Sukma ini komik aksi, kalau nggak paham anatomi gimana mau bikin kuda-kuda coba? Udah nggak bisa. Jadinya malah gajah-gajah, diem doang. Kuda-kuda harus aksi gitu. Nah ini cover-covernya juga udah action langsung. Meskipun ada yang statis, ini cover seperti statis. Itu aja sih. Kayaknya cukup ya. Hah? Oh ya, satu hal yang terakhir yang mungkin perlu diperkenalkan, meskipun nanti efek di belakang ya, yaitu toning. Nah, toning ada yang paling bagus tuh punya Dedi mana? Ini Nagasari. Nah, Nagasari ini termasuk komik dengan penguasaan toning yang rupawan mana ya? Ini. Dedi tuh biasanya gambar aslinya nih sangat-sangat simpel, tapi nanti pas di toning jadi kelihatan. Nah, fungsinya toning ini kayak gini nih, memberikan kedalaman satu dan memberikan kesan layer. Nah, memberikan bayangan juga. Mana yang tadi Candrasa. Pas jurus. Jurus Candrasa. Nah, ini nih. Ini kalau lihat gambar aslinya cuma coret-coret ini di sini doang, nggak ada ini. Nanti baru dikomputerisasi, baru di blocking sama Dedi, terus bikin gunungnya juga toning ini. Terus dihapus ya jadi satu efek petir Candrasa ini. Nah kayak gitu, itu toning. Ini perkenalan doang, belum sampai pembuatan. Fungsinya tadi, kalau fungsi lebih ke memberikan gelap terang, kedalaman, juga memberikan efek ya tadi kedalaman termasuk layer juga. Jadi siapa yang di depan biasanya kalau misalnya di belakang cahaya dia akan cenderung lebih gelap kayak gitu. Tapi untuk penjelasan lebih detailnya akan menyusul, ini baru perkenalan dulu. Jadi tadi sudah semuanya ya. Termasuk warna, elemen warna.
Nanti itu. Ya, tapi nanti itu ya. Kalau kayak Ini toning ini sebenarnya pengganti elemen warna untuk komik hitam putih. ya benar. Dulu tuh lebih ribet karena raster ya. Kalau sekarang teknologi cetak sudah mengejar semuanya. Jadi kalaupun sekarang dibikin flat hitam putih doang juga nggak apa-apa. Itu sih paling untuk mau lihat langsung bisa di apps. Oh benar juga. Jadi teman-teman kalau mau ini bisa dibeli juga ini. Ini bisa dibeli, jadi teman-teman bisa beli ini lewat Facebook page-nya Padepokan Raga Sukma atau melalui aplikasi Raga Sukma Komik. Nah, jadi teman-teman tinggal download di Google Play Store. Di situ bisa beli fisik maupun beli komik digital. Kayaknya itu dulu Ustaz. Terus kapan gambarnya kita? Belum, sabar, tenang. Ini masih perkenalan ya. Jadi nanti teman-teman siapkan semangat dulu. Habis ini kita masuk ke produksi supaya lebih semangat Jangan bikin komik ngomong mulu. Dibaca-baca. Baca biar semangat. Jangan tergesa-gesa. Jadi kita harus tetap slow, cooling down. Mungkin itu yang bisa dibagikan di episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya di Buka Kitab Raga Sukma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.